penelitian menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran ya, yang diterapkan meliputi penggunaan model problem based learning, optimalisasi media pembelajaran seperti proyektor dan TV media, serta pemberdayaan wali kelas melalui home visit. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dan kendala dari sisi siswa. Studi ini merekomendasikan penambahan fasilitas pendukung dan peningkatan pelatihan guru. Inovasi pembelajaran penjaminan mutu SMP Negeri Arjasari. Ini note-nya. Terus pendahuluannya. Inovasi pembelajaran merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di era kurikulum merdeka, guru dituntut untuk mengadopsi metode pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa. SMP Negeri 2 Arjasari sebagai salah satu sekolah di Kabupaten Bandung telah berupaya menerapkan berbagai inovasi untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan. Namun masih terdapat kendala yang menghambat implementasi inovasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan, implementasi, dan tantangan inovasi pembelajaran di sekolah ini. Adapun metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Ya, observasi yaitu dilakukan di ruang kelas untuk mengamati metode pembelajaran, keterlibatan siswa, penggunaan media, dan fasilitas pendukung. Adapun wawancara dilakukan dengan wakil kepala sekolah kurikulum dikarenakan pada bulan Desember ya akhir itu kepala sekolahnya meninggal dunia. Terus kita pun wawancara juga dengan guru PAI dan siswa untuk mendapatkan pandangan terkait inovasi pembelajaran. Dan yang ketiga, studi dokumentasi, yaitu menganalisis dokumen seperti kurikulum, program kerja tahunan, dan laporan evaluasi untuk memahami kebijakan dan hasil ya, pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan bahwa dari hasil penelitian, kebijakan inovasi pembelajaran di SMP Negeri 2 Arjasari, kebijakan sekolah meliputi yang pertama penggunaan lab dan TV media untuk pembelajaran interaktif, terus penyediaan proyektor secara bergiliran di antara kelas, terus pemberdayaan wali kelas melalui program home visit. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu implementasi inovasi, guru menggunakan metode problem based learning yang melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah melalui penelitian dan diskusi kelompok, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Siswa juga dihadapkan pada masalah yang tidak memiliki solusi langsung dan harus mencari solusi melalui proses pembelajaran. Media audiovisual seperti video pendidikan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dan kendala yang dihadapi yaitu yang pertama fasilitas terbatas ya karena ketersediaan proyektor dan stop kontak yang tidak mencukupi, jadi hanya menggunakan lab saja gitu kan. Keinginannya sih tiap kelas itu ada gitu kan, ada proyektor, ada apa namanya perlengkapan dan sebagainya kan. Tetapi justru jangankan proyektor dan sebagainya, bahkan stop kontak pun ada yang tidak berfungsi itu di kelas itu. Terus kendala siswa juga, ada beberapa siswa memiliki kesulitan membaca dan memahami materi karena keterbatasan ya kemampuan dasar gitu kan. Mungkin ini seharusnya dituntaskan dulu ya mengenai tadi bahwa siswa ini harus bisa membaca dulu, tetapi ini sepertinya dipaksakan gitu. Terus lingkungan, keamanan lingkungan yang kurang optimal seperti insiden kehilangan ya perangkat pembelajaran ini pernah terjadi ya di SMP 2 Negeri Arjasari ini. Terus pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran di SMP Negeri 2 Arjasari telah memberikan dampak positif terhadap keterlibatan siswa. Ya, model PBL memungkinkan siswa untuk aktif berdiskusi dan mengerjakan tugas yang berfokus pada pemecahan masalah dunia nyata yang relevan dengan konteks kehidupan siswa, sehingga lebih mudah memahami materi. Namun keterbatasan fasilitas menjadi hambatan utama ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Penambahan unit ya, proyektor dan perbaikan infrastruktur seperti stop kontak sangat diperlukan ya untuk mendukung keberlanjutan inovasi ini. Selain itu, pelatihan bagi guru ya terkait penggunaan media pembelajaran modern dapat meningkatkan efektivitas metode yang diterapkan. Karena saat ini ya memang untungnya ada guru penggerak ya. Kalau tidak ada guru penggerak itu apa namanya, guru-guru yang lain itu ya ada kesulitan gitu kan untuk tadi gitu kan tentang ya inovasi ini. Dan simpulannya ya, yaitu inovasi pembelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 2 Arjasari telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung penjaminan mutu pendidikan. Kendala utama ya berupa keterbatasan fasilitas dan kemampuan dasar siswa memerlukan perhatian lebih lanjut, rekomendasi untuk peningkatan fasilitas, pelatihan guru, dan juga penguatan program pendampingan siswa diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi inovasi pembelajaran di masa depan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Umi Atiyah ya. Enggak. Katanya punten Pak Tep, Udah? Tuh. masih belum berubah, Oh, bro. masih Mungkin. punya Pak Tep. Oh ya. Mana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, saya pada hari ini mendapat bagian untuk paparan. Paparan yang akan saya tampilkan yaitu tentang dampak inovasi teknologi terhadap peningkatan mutu pendidikan di MIS Sekolah Alam Gaharu Bale Endah Kabupaten Bandung. Ya, eh, ya, teks ya. Eh, yang kedua dulu Pak Tep. Ya, perkembangan teknologi membawa dampak yang sangat berarti pada pendidikan ya. Sekolah Alam Gaharu dengan pendekatan berbasis lingkungan mencoba mengadopsi teknologi, kemudian muncul berbagai pertanyaan sejauh mana teknologi yang berdampak pada mutu pendidikan di sekolah yang mengedepankan pendekatan alam ya. Penerapan teknologi tidak selalu mulus, terutama dalam memadukan teknologi dengan metode pembelajaran yang sudah ada. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan. Terus penelitian ini bertujuan menemukan strategi integrasi teknologi yang sesuai dengan konsep pendidikan berbasis lingkungan. Integrasi teknologi ya, strategi integrasi teknologi yang sesuai dengan konsep pendidikan yang berbasis lingkungan. Terus hambatannya keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, terutama banyaknya eh, guru yang tidak linier dengan yang diharapkan di sekolah tersebut. Kemudian tujuan mengadakan penelitiannya itu menganalisis dampak penerapan teknologi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Metode penelitian yang di diadakan yaitu dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati penerapan teknologi dalam pembelajaran. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang mendapat pandangan yang komprehensif ya. Ya,
eh, tahapannya ada observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Lanjut, Pak Tep. Ya, hasil penelitian terdapat dampak yang positif dari perkembangan teknologi yang diterapkan, yaitu eh, teknologi membantu guru menyusun materi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Siswa dapat mengakses materi tambahan secara mandiri, memperluas wawasan mereka. Namun kurangnya juga pelatihan teknis untuk guru dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan juga. Eh, Lanjut, Pak Tep. Ya, lanjut lagi, Pak Tep, ke itu yang dibahas ya. Mungkin kesimpulan yang saya teliti di sekolah MI, Sekolah Alam Gaharu, untuk inovasi teknologi banyak sekali didapatkan ya, terutama kalau dari sarana, banyak sekali yang udah menggunakan sarana teknologi seperti adanya surya panel, terus ada pH meter dan sebagainya. Kemudian lab sains dan komputer ada juga. Kemudian yang ada juga membantu sekali adanya aplikasi digital yang digunakan oleh sekolah tersebut yang mengganti buku penghubung yang namanya Toolkits. Ya, gambarannya seperti di sini aplikasinya. Mungkin ini ada manajer kalau di sana. Nama kepala sekolahnya disebut manajer, kalau guru disebutnya fasilitator. Ini ada pantauan-pantauan untuk aplikasi yang memudahkan sekolah dengan orang tua untuk memantau perkembangan eh, peserta didik di sekolah. Next, Pak, ya, tantangan dan implementasi teknologi ya. Untuk dari infrastruktur keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah, eh, kemudian pelatihan guru, kurangnya pelatihan teknis untuk guru, dan banyaknya juga guru yang kurang linier untuk mengajar di sekolah tersebut. Kemudian adaptasi siswa, kesulitan adaptasi siswa terhadap penggunaan teknologi eh, bagi sebagian siswa. Next, Pak. Ya, untuk rekomendasi dan pengembangan lebih lanjut, pengembangan struktur teknologi yang lebih inklusif, pelatihan yang berkesinambungan bagi guru, penerapan teknologi di institusi pendidikan dengan pendekatan serupa, pentingnya pendekatan holistik dan penerapan teknologi di dunia pendidikan. Next, Pak. Ya, kesimpulannya inovasi teknologi eh, yang ada di MIS Sekolah Alam Gaharu Balai Endah Kabupaten Bandung terbukti meningkatkan mutu pendidikan, yaitu adanya integrasi teknologi yang harus dilakukan dengan seimbang, kemudian mempertimbangkan nilai-nilai pendidikan berbasis lingkungan, kemudian adanya dukungan dari semua pihak untuk keberhasilan implementasi teknologi tersebut. Next, Pak. Ya, sudah, Pak. Barusan Bu Umi ya, Ya, eh, baru dua, Pak Atep dengan Ibu Umi. Ada ya. berapa orang lagi yang ada di kelompok ini? Bu Susan tadi tuh ada ini berduka cita, ada yang meninggal. Pak Dadun dengan Pak Dadin. Dan Dadun, ada Pak juga Dadun. Ada Pak Dadun? belum ada kayaknya. Pak Atep di sini namanya Pak Asep Turiang ya, benar? Atep Rustandi Hidayat. Atep Rustandi Hidayat. Di dalam ininya PPT-nya apa? Di dalam Google Drive-nya namanya di sini Asep Turiang. Benar? Oh enggak, saya nge-email atas nama Atep Rustandi Hidayat. Lah, Atep Rustandi ada Pak di Google Drive, ada Pak. Ada. iya ini coba. Oh ya itu mah Cobi, ini ini Pak nama Atep penanggung jawab. screen-nya dikeluarkan lah Pak Atep.
Screennya Itu dia. Asep Septian, Pak. Kalau Asep Turyang itu Asep Septian, bukan Oh, Asep ada Asep. beberapa orang, Pak. Yang ini Atep Rustandi, yang itu Asep Asep. Mungkin ini waktu itu koordinatornya ya, Pak Asep Turiang. Saya Ya, nggak Pak Asep ini koordinatornya. PJ, PJ. Nah, ini Pak PJ-nya. Adli. Nih, ini kan ini ya. Nah, ini nih. Belum muncul, Pak. Pak Ya, Dokter. Asep Septian ya. ini kan Pak Atep Rustandi. Nah, saya kan klik yang ini nih, tuh Pak Atep Rustandi ya. Ini Klik ya. ini. Nah, yang keluar ini, tuh Asep Turiang. Oh, bukan. Benten berarti. Ah, Itu aja email dari saya, Pak. Ada enggak, yang saya dari grup dulu, Pak, dari grup dulu. oh, yang dari grup. Nanti Pak kalau itu dari email beda lagi. Bapak Punten itu teh kita ngirim ke Pak Asep dulu, terus sama Pak Asep dikirim ke situ Pak, ke Google Drive-nya. Iya. Coba yang lain, Pak. Udah Kalau diklik dibuka, dicoba dibuka dulu nggak Pak? Soalnya yang saya juga gitu kemarin teh dari Asep Turiang. mm-mm. Malah beberapa orang model Ibu Umi di sini tidak ada eh, foldernya, Bu. Malah mungkin belum dimasukin kalau nggak ada foldernya tuh. Tuh. Iya, waktu itu ke email saya nggak sempat masuk ke drive itu, Pak. Kalau ke email saya yang ini, yang mulyawan77@inhas, Nah, itu. nah, kita lihat di sini. Tapi saya mohon dibantu Pak Akmal untuk merapihkan ini ya, merapihkan apa foldernya, diisi dengan nama sesuai dengan filenya. Gitu. Oh, boleh. Boleh. Coba nih, Pak Atep ya. Nggak ada lagi yang lain selain Pak Atep sama Bu Umi ini untuk kelompok ini? Sepertinya enggak ada. Infonya kelompok lain ada yang ya Pak, boleh nggak katanya Pak? Oh. Pak Atep ini ke email saya yang mana Pak? Yang Inhas bukan? Bukan, Pak. Hah? Yang waktu itu di ini aja. Yang UIN SGD? Maaf Pak, yang di Google Ah, Drive, ini ada. yang di Asep Google Rustandi Drive 3C Nah, ini. itu namanya Nah, Pak itu. Asep juga. Ya, itu. Oke. Kalau ini Pak yang Asep Turiang Pak, itu pas dibuka nama foldernya memang yang Pak Atep Pak isinya Pak, yang Asep Turiang itu. oh gitu. Pas saya buka coba itu Pak Atep. Pak Nah, Atep ternyata itu. siap. Isinya yang punya Pak Atep. Oke, oke. Mungkin nanti mah dikasih namanya yang jelas Pak, jangan sampai antara folder dengan nama beda ya. Oke. Kemudian Ibu Umi ngirimnya ke email saya juga Bu. Kalau nggak salah, Bapak. Email ini ya, email oke, Umi Atiyah yang ini ya. Oke. Kalau ada sih mudah Bu, tinggal dicek. Saya kan perlu membagi apa ya? Tapi ini nggak bisa di-download ya. Ini kayaknya nggak dibagikan untuk di-download ya. Mungkin, Pak, nanti saya rubah lagi. Nah, coba nih saya cek yang ini nih. Kalau ini, nah ini bisa deh, ini bisa. Saya mau sebelum ada tanya jawab, kalau ada yang mau bertanya disiapkan saja pertanyaannya. Beberapa waktu lalu seharusnya karena memang waktunya sangat pendek, itu posisi artikel itu seharusnya dilakukan proses review dan revisi ya. Nah, sementara dalam beberapa waktu lalu saya lebih banyak mendengarkan dan menyimak dari percakapan Bapak Ibu berdiskusi gitu. Nah, mungkin beberapa waktu ke depan saya akan melakukan revisi terhadap naskah Bapak Ibu. Nah, tapi sebelumnya saya mohon Bapak Ibu untuk melakukan nanti submit artikel dulu di jurnal epistemik ini ya. Bapak Ibu, nih coba dilihat Pak Atep, Ya. ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penulisan artikel Anda dan juga Ibu Umi. Jadi
mungkin ini perlu kita melakukan perbaikan-perbaikan Pak ya terhadap penulisan-penulisan artikel ini. Seperti ini contoh Pak. Bapak menulis artikel ini hanya 4 lembar, jumlah total halamannya, jumlah total katanya hanya 2.644. Ini perlu ditambah Pak, karena memang kurang. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari aspek penulisan, ini abstraknya sangat kurang. Ya, ini hanya 88 kata, padahal maksimalkan saja di angka 200 kata, Pak. Nah, ini mungkin belum terbayang harus gimana cara bikinnya ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Yaitu Dan Bapak ini juga sama nih. itu awal itu Pak. Kenapa? Pak Dokter awal. Ya, ya. Maksudnya ini Pak juga Dokter semua begitu. akan saya komentari, akan saya lakukan perbaikan-perbaikan. Tapi maksudnya gini, saya ingin Bapak Ibu melakukan telaah yang maksimal terkait dengan jurnal epistemik ini. Karena begini Pak, kalau Bapak Ibu tidak membaca secara jelas, ini resikonya adalah Bapak Ibu tidak berdasarkan tidak berdasarkan template-nya Pak. Jadi kalau nulis itu harus sesuai dengan template. Jadi kalau Bapak Ibu nulis artikel, ya pastikan baca dulu template-nya dengan jelas. Kalau template-nya tidak dibaca, nanti Bapak Ibu akan mengalami kesulitan pada waktu akan menyusun artikelnya, Pak. Ya, nanti akan saya buatkan penjelasan teknis mungkin. Ini Pak, baca dulu template-nya. Ini template jurnal, template ya. Nah, kemudian Anda masuk ke sini, jurnal yang berbahasa Indonesia, maksudnya yang Word-nya, ya, yang Word-nya. Nanti kalau sudah Word-nya keluar, Dok, ini lama nih. Nah, jurnalnya udah keluar nih Pak. Lalu Anda melakukan download file dan download. Microsoft Word ini download. Lalu setelah di-download Bapak Ibu, Anda coba baca ininya Pak. Baca aturan mainnya. Anda bisa baca di belakang ada ini nih. Nah, ini. Ada disclaimer. Disclaimer nih. Hal-hal penting yang wajib dipatuhi ya. Judul dan tema artikel sudah sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal epistemik. Nah, jurnal artikel Anda itu sudah masuk, Pak. Ya. Jumlah kata terdapat dalam naskah minimal 5.000 kata, maksimal 7.000 kata. Termasuk referensi dan semua yang tertera di dalam naskahnya. Kemudian dipastikan melakukan cek similarity. Ya, ini juga kita belum melakukan. Batas minimalnya adalah 25%. Maksimal ini. Maksimal. Dilampirkannya dikirimkan melalui OJS. OJS itu maksudnya ini Pak. Tampilan jurnal secara online itu namanya OJS. Ini tuh OJS nih Pak. Ya, Open Journal System. Nah, Bapak Ibu nanti diharapkan untuk mengirim artikelnya ke jurnal epistemik ya. Dengan cara nanti saya kasih tahu cara-caranya. Pak, gimana belum direvisi? Nggak apa-apa, masukin aja dulu. Nanti revisinya kan sambil berjalan. Tuh, Pak Ibu. Nah, ini
Saya melihat kalau penulisannya seperti ini, mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa eh, susah ya Pak nulis artikel teh. Sebetulnya nggak susah Pak. Yang susah itu justru adalah mencari datanya, mendapat datanya. Saya mau nanya dulu ke Pak Atep. Pak Atep ketika ke SMP Negeri 2 Anjarsari ini, ada nggak hasil wawancaranya? Ada, Pak. Ada ya? Ya, Ah, ada kita nggak hasil observasinya Pak? ada, Ada. Ada nggak hasil studi dokumentasinya Pak? ada. Nah, saya minta data-data itu dikumpulkan dan nanti dilampirkan, masukkan ke Google Drive. Ya. Bapak Ibu mohon dengan sangat, nanti Pak Akmal mohon dibantu. Ya. Semua mahasiswa pasca kelas 3C, buatkan foldernya, buatkan namanya, kemudian teman-teman masukkan ke dalam folder itu satu artikel yang sudah jadi, oke. Yang kedua PPT-nya, ya. Yang ketiga laporan hasil Bapak Ibu studi pendahuluan ke lapangan pada saat Bapak Ibu melakukan riset, ya. Isinya apa saja? Ada hasil wawancara, ada hasil observasi, ada hasil studi dokumentasi, plus foto-fotonya. Jadi nanti si folder itu isinya itu, Pak. Jadi kalau misal nanti saya lihat masih ada Bapak Ibu yang belum melengkapi dengan lampiran-lampirannya, maka saya akan minta Bapak Ibu untuk melampirkannya, ya, untuk melampirkannya. Bapak Ibu jangan lupa kalau ingin melihat video kuliah kita, Bapak Ibu boleh melihatnya di internet, di website YouTube saya. Itu nanti setiap kali perkuliahan ada di situ, Pak. Ya. Contohnya seperti ini. Saya mau berikan contoh. Ada yang pas dibuka tuh ternyata tidak ada ininya. Apa? Coba saya lihat ya. Kita random aja nih, random. Nah, ini Ibu apa Bapak nih? Pak. Bapak ya, Pak Uyun ini masih ada PPT dan ini saya belum tahu nih hasilnya apa nih. Jangan mengirimkan PDF ya Pak, tapi harus Word atau PPT. Jadi PPT-nya jangan dikena PDF kan Pak, tapi PPT aja. Pak, jam segini. Tuh, ini Pak Uyun. Nah, ini tidak sesuai template Pak Uyun. Jadi Pak Uyun harus menuliskannya ke dalam template jurnal epistemik Pak. Ya, ke dalam jurnal template epistemik. Yang tadi saya sudah sampaikan cara untuk mendownloadnya seperti bagaimana. Ya, ini mohon dikasih tahu Pak Uyun, ada nggak Pak Uyun? Pak Yun ada. Oke, Pak Uyun, mohon dibantu ya. Nanti direvisi nih Pak. Jangan menuliskan di dalam kertas khusus, tapi langsung di dalam template-nya, Pak. Template-nya. Nah, persoalan kemudian isinya apa saja, sesuaikan dengan isi template-nya, Pak. Jadi template jurnal epistemik itu hanya ada pertama judul, nama penulis, alamat email, nomor handphone, lalu abstrak, ada keywords, ada abstrak bahasa Indonesia, ada keyword atau kata kunci dalam bahasa Indonesia, lalu pendahuluan, lalu metode, lalu hasil dan pembahasan, lalu terakhirnya adalah simpulan. Kemudian referensi, cukup segitu Pak, tidak ada tambah lain. Jadi tidak ada rumusan masalah, tujuan. Ini nih tidak sesuai dengan apa? Dengan template jurnal epistemik. Makanya saya sudah ingatkan dari awal, pastikan tidak menuliskan keluar dari template jurnal yang diminta. Gitu. Ya. Coba termasuk ini masukkan file-filenya yang diperlukan yang tadi. Saya mungkin nanti akan menguatkan ditulis lagi di dalam di dalam ya Bapak Ibu, di dalam jurnal. Nah, ini Pak Andri Yanuar, ini namanya semua Pak Asep Kuryang ini ya. Kayaknya. Pak Andri Yanuar, ini Word-nya ada. Ibu Andri. Oh, Ibu Andri, maaf. Ibu Andri di sini
Word-nya ada, PPT-nya ada. Nuhun. Nah, tapi ini kenapa menulis artikelnya berdasarkan jurnal yang lain? Nah, ini ya. Ini kita menulisnya di jurnal epistemik dulu, Bu, ya, bukan di jurnal pendidikan Indonesia, ya. Nanti Ibu perbaiki sesuaikan dengan template jurnal epistemik. Nah, terus mohon untuk melihat template-nya dengan benar. Template itu saya bilang ini template-nya ya, Bapak Ibu. Template jurnal epistemik itu ini. Eh, Memang menulis artikel mah ada aturannya banyak ya. Karena saking banyak aturannya, maka semua kita itu harus menuliskan dengan benar gitu. Jangan sampai keliru, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar tentang bagaimana cara menulis artikel, boleh saya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Nah, bentar, setelah saya mata kuliahnya siapa, Pak? Nggak Habis, ada, habis. Habis Pak, terakhir. kosong Pak. Oke, habis ya. Nah, kalau habis, nanti saya mau habiskan dulu dah sebentar. Saya akan beritahu kepada Bapak Ibu cara untuk menulis artikel dengan tepat ya, dengan benar, supaya Bapak Ibu nulisnya rapi, gitu, ya. Kalau mau Bapak Ibu mau belajar, saya tunjukin caranya dan nanti revisi oleh Bapak Ibu sebelum nanti di-upload di jurnal epistemik, ya. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Selain saya ini, saya akan nanti video ini rekamannya saya kirim di Bapak Ibu ya. Ya. Pertama, Bapak Ibu pastikan sekarang sudah masuk ke jurnal epistemik. Nih, seperti ini saya masuk. Saya mau masuknya ke yang ini dulu nih. Epistemik. Mudah-mudahan loginnya pas bisa. Oke, Bapak Ibu kan pasti begini dulu nih ya. Bakal muncul begini. Saya mau pakai nama Pak Atep dulu deh, Pak Atep. Pak Atep, mana Pak Atep? Ada Pak Atep? Ada Pak Atep Pak, ya ada. nih. Pak Atep Rustandi Hidayat. Pak Atep, pertama kali saya mau gunakan nama Pak Atep di sini. Pertama Bapak Ibu klik register. Klik register ya. Klik register. Register tuh daftar ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita tulis nama Pak Atep. Pak Atep, Pak Atep apa? Rustandi Hidayat. Pak Atep Rustandi. Rustandi. Karena Rustandi. Pak Atep namanya ada 3 suku kata, jadi yang hidayatnya disimpan di bawah Pak. Hidayat. Oh, iya. Nah, ya. Kemudian afiliasinya Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi, Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Oke. Country-nya cari Indonesia, Pak. Indonesia. Nah, ini rekamannya insya Allah saya kirim nanti, tenang aja, jangan khawatir. Emailnya apa, Pak? Atep Rustandi. Asep Email.com. Atep. Rustandi, ya. Atep Rustandi. Atep Pak. Atep. Oh, Atep ya, sorry. Atep Rustandi. Rustandi. Hah? Rustandi. Langsung gmail.com. Gmail.com. Pakai H Pak. Rustandi. Gitu. Rustandi. Gitu. Betul. Rustandi. 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 Ya, Rustandi H itu, Rustandi H. Oh iya iya. Hidayatnya ya. Tidak pakai titik kan? Gmail.com enggak Pak. Oke. Pak Atep suaranya kecil, deketin Pak itunya Pak. Oh iya, Pak, siap. betul ya. Atep Rustandi Iya. @gmail.com. Oke. Iya. Saya mau pakai nama ininya, username-nya Pak Atep aja ya. Oke, biar gampang ya. Kemudian untuk passwordnya ini Bapak Ibu semua samakan aja biar tidak susah ngapalin ya. Maksud saya bukan apa-apa, biar nggak susah ngapalin. Saya mau pakai contoh 1, 2, 3 Atep. Nah, gitu Pak Atep. Ya jangan dirubah-rubah nih. Ya. Terus di sini 1, 2, 3 Atep. Nah, gitu. Biar nggak lupa maksudnya. Ya. Yes, I agree, oke.
Di sini juga I would like to notify publication siap. I would like to contact request submission to review submission. Ini nggak usah Pak. Yang terakhir nggak usah. Register Pak. Nah, ketika sudah register, Pak Atep berarti sudah punya akun di sini Pak. Ya, Pak Atep sudah punya akun di sini di jurnal epistemik. Cirinya apa? Nih ada namanya Atep di sini. Lalu di sini registration complete. Nah, lalu ketika Pak Atep mau melakukan submission atau pengiriman naskah, Bapak Ibu, klik ini Pak. Sebelumnya saya ingatkan dulu nih. Sebelum make a new submission, Bapak Ibu edit my profile. Edit my profile. Untuk apa edit my profile itu? Untuk memastikan profilnya terbaca jelas. Nah, seperti di sini, nama oke, sudah. Kontak. Nah, di sini kontak kan belum ditulis Pak Atep ya. Coba Ya. Pak Atep, nomor handphonenya berapa Pak Atep? 0822 0822 1404 14 04 04 8237. 8297. Begitu 37 Pak? Pak. Hah? 37. 37. 82 ya. 8237. Ya. Begitu Pak? Ya. Oke, Ya. sip. Nah, yang paling penting itu nomor handphone Pak. Dalam rangka apa? Dalam rangka nanti kalau si editor mengirimkan informasi kepada Bapak Ibu untuk melakukan revisi gitu maksudnya Pak. Ya. Nah, di sini working language-nya bahasa Indonesia dan Inggris Pak. Diklik dua-duanya. Ya. Oke, save Pak. Nah, kalau sudah save nanti ada tulisan your changes have been saved. Oke. Berarti perubahannya sudah terjadi. Di sini reader dan author Pak. Kliknya author di sini, reader dan author. Author diklik. Ini mau diisi boleh Pak. Anda boleh menulis di sini pendidikan agama Islam karena ini menjadi reviewnya Pak. Kalau sudah ditulis, lalu enter Pak, di enter. Nah, kalau di enter nanti muncul ini, ya. Cukup saja Pak pendidikan agama Islam. Kalau misalkan Anda mau yang lain boleh. Save, ya. Oke. Kalau yang public ini nggak usah Pak, nggak usah ditulis. Kalau Anda mau foto profil boleh di sini diklik. Ya, ini password. Kalau Anda mau ganti password bisa, tapi nanti saja. Ya, ini sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang back to new submission Pak nih. Ini ada back to new submission. Kemudian kita akan bersiap-siap melakukan pengiriman naskah. Bapak Ibu, ceritanya gini deh. Naskah Pak Atep sudah oke, ya. Ceritanya ya, ceritanya. Kita mau kirimkan. Gimana caranya? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ada submission language, dikirimnya pakai bahasa apa? Kirim aja pakai bahasa Indonesia. Oke. Ini diklik semua Pak. Submission, ini juga diklik semua. Kalau misalkan ini mau dijelaskan, gampang. The submission has not been previously published. Jadi naskahnya jangan sampai naskah yang sudah pernah publish di tempat lain, ya. Tapi naskah yang memang betul-betul naskah yang belum pernah diterbitkan di tempat lain. Bu Santi, ini di mute suaranya Bu. Kemudian, nah, comment for the editor. Nah, tulisnya begini. Mohon lakukan saya kirimkan naskah untuk di jurnal epistemik. Mohon infokan jika ada yang harus saya revisi. Nah, gitu. Jadi kalau Anda melakukan submission ke tempat jurnal, itu harus dipastikan si author atau Anda itu siap melakukan revisi, Pak. Ya. Ini yes agree, oke. Ini juga yes agree, oke. Lalu send and continue. Nah, sekarang masuk ke tahap berikutnya ada upload submission. Anda harus menguploadkan filenya, Pak, add file. Anda bisa di sini ya, bebas.
klik aja yang ini Pak, add file. Anda harus menguploadkan bentuk Word ya, jangan yang eh, jangan yang PDF Pak, karena PDF tidak bisa ya, ada susah diberesinnya. Nih, Pak Atep Rustandi saya klik namanya. Oke. Lalu kalau udah, nah nanti ada pertanyaan ini Pak. What kind of file is this? Article text or order? Ya article text. Klik ini Pak, article text. Nah, berarti Anda mengirimkan artikel teks ya. Kalau sudah selesai, save and continue. Kalau ternyata Anda salah, Anda tinggal edit. Kalau Anda pengen menghapus ini, tinggal remove ya. Gampang. Save and continue Pak. Klik save and continue. Nah, Anda di sini harus mengisi metadatanya. Enter metadata. Memasukkan metadata. Apa metadata itu? Data yang penting untuk Anda tulis, Pak. Berarti Anda harus buka apanya? Harus buka file. Ini, Pak. File yang tadi di-download. File merek dikirim teh, Pak Atep ya. Ini yang ini. Nah, ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini. Ini Pak Atep, coba dilihat. Anggap saja ini sudah benar ya. Saya bilang anggap. Kalau anggap berarti bisa saja ada salahnya ya. Ini judulnya ini kan Pak. Nah, nanti kalau bikin judul Pak, pastikan harus jelas Pak. Jangan sampai SMP Negeri 2 Anjalsari. Ini teh di mana? Bandung, Majalengka, Sukabumi, Purwakarta atau mana Pak? Kan terjelas. Arjasari itu nama Kabupaten kecamatan Bandung. ya. Berarti Anda tinggal Ya, pakai Kabupaten Bandung ya ini Pak ya? Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Dan nanti pada saat Bapak menuliskan nama tempat itu harus sama semua Pak, nggak boleh beda. Contoh, di dia tulisannya SMP Negeri 2. Katanya Bapak nulis SMPN 2. Nah itu kan udah beda Pak. Jadi harus sama. Dari awal begitu sudah begitu Pak. Nah ini berarti judulnya Pak ya. Kita copy judulnya. Oke. Lalu masukkan ke ini Pak. Nah ke sini nih. Mana tadi Pak? Nah nah ini. Titel Pak ke sini. Nah, masukkan ke sini, di copy aja, di paste, beres. Lalu subtitlenya kosongkan Pak, prefix juga kosongkan, abstrak. Nah, abstrak Bapak tinggal masukkan ini. Nah, ini kan masalahnya abstraknya keliru ya, bukan segini maksudnya. Tapi nggak apa-apa, saya tidak akan dulu mengomentari apapun. Pokoknya saya masukkan dulu sesuai dengan yang Pak Atep buat aja. Kepikan ini, masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Nah, oke. Ini Inggrisnya. Oh, ini bahasa Indonesianya, ini Inggrisnya ya. Saya keliru tadi. Ini masukkan ke sini. Kemudian masukkan yang bahasa Indonesianya ke yang satu lagi. Oke. Kalau sudah dimasukkan, Pak, Anda tinggal. Nah, referensi juga ditulis, Pak. Caranya gimana? Anda lihat di ininya, di filenya. Nah, ini referensi juga Pak Atep kenapa hanya ada 4, Pak? Padahal minimalnya 30. Ya, Oh gitu. harus 30, Pak. Jangan sedikit. Saya kasih tahu nanti caranya gimana pengen banyak, Pak. Nih, ini copy dulu ya. Daftar Awal itu tuh Pak. Pak. Oke, Buatnya awal-awal oke. belum paham. Simpan. Tuh. Save and continue, Pak, kalau sudah selesai. Oke, confirmation, business submission. Nah, iya ini berarti Bapak sudah melakukan tahapan submission, Pak. Cirinya gimana? Kalau Anda back to submission, nanti tuh ini sudah ada di akun Bapak nih. Di akun Bapak. Submission. Submissionnya, oh berarti Bapak sudah mengirimkan naskah. Oke. Nah nanti kalau misalkan saya sebagai jurnal editor melakukan proses terhadap tulisan Bapak, ini bisa dilihat nih. Sudah masuk belum tulisan Pak Atep? Nah, ada di sini Pak, unassign. Tuh. Di saya ada Pak. Pak Atep tuh sudah mengirimkan ini. Nah, saya akan mengassign editor untuk
membaca dan melihat naskah Pak Atep. Nih. Cara pertama itu yang bisa saya lakukan adalah saya mendeteksi dulu ini. Ini N-nya, oke. Nah, berarti saya harus mengassign dulu editornya. Jurnal editor bisa banyak, Pak. Termasuk saya juga bisa jadi jurnal editor. Anggap saja saya jadi jurnal editornya langsung. Oke, oke, nah langsung. Nah, sudah. Karena saya masih sebagai jurnal editor, saya klik sendiri. Nah, karena Pak Atep cuma mengisinya sedikit, ya. Nah, ini hanya segini. Nah, assignment. Oke, saya jawab oke. Nah, berarti Pak Atep sudah ada yang membaca sih naskahnya. Paling tidak, ininya saya download. Nah, ini Pak saya download. Nah, dari sinilah saya melakukan telaah terhadap artikel dari Pak Atep. Nah, nanti, contoh nih, saya sudah melakukan telaah nih. Nanti saya akan berikan komentar ke Pak Atep di sini. Add discussion. Contoh, nih partisipan, saya klik, ini Pak Atep. Penilaian atas fokus and scope. Contoh, judul artikel Anda telah sesuai dengan fokus and scope jurnal epistemi. Tahap berikutnya adalah penilaian terhadap kesesuaian dengan template jurnal epistemi. Nah, jadi Pak, kalau Anda masuk ke sebuah jurnal, Anda harus pastikan artikel Anda isinya itu sesuai dengan fokus and scope. Artinya sesuai dengan yang dibahas di dalam jurnal itu. Nah, yang kedua, penilaian terhadap kesesuaian template. Nanti yang ketiga, tahap yang akan dilakukan oleh si editor adalah melakukan cek similarity terhadap naskah tersebut. Nanti bakal ada, sebelum itu dilakukan, nanti bakal ada dulu kesesuaian ini, Pak. Nah, ini selesai nih. Berarti naskah Anda sudah sesuai dengan fokus and scope jurnal epistemi. Nah, Bu Santi bisa dimatikan, Bu. Ininya di unmute. Nah, sekarang saya mau Pak Atep melakukan revisi. Nah, penilaian terhadap penilaian kesesuaian terhadap kesesuaian dengan template. Dengan template, Pak. Satu, judul, jumlah oke. Nah, dua, abstrak, eh, jumlah kata total total belum sesuai. Nah, ini Pak, belum sesuai. Harusnya minimal 5.000, maksimal 7.000. Oh, Pak. Yang ketiga, eh, jumlah kata dalam abstrak sangat kurang. Maksimalkan 200 kata. Jangan lebih, Pak. Kemudian, 4, struktur apa? Pendahuluan belum maksimal. 5, susunan metode masih belum pas. Itu 5, ya. Yang keenam,
hasil dan pembahasan belum sinkron dengan rumusan salahnya. 7. Simpulan masih sangat dangkal. 8. Daftar pustaka sangat minim. Lihat template dengan benar. Paling diarahkan gitu, Pak. Nah, mohon untuk perbaiki. Perbaiki dulu, Pak. Sesuaikan dulu. Jadi tidak akan dulu dikomentari banyak, baru dikata-katain gini aja. Kirim, nah, oleh saya itu dikirim nih, ya. Nah, nanti Pak Atep buka di OJS-nya ceritanya nih. Ini kan di OJS nih. Nanti saya refresh, nanti bakal muncul kalau ini saya klik view. Nih, di sini Pak Atep akan ada catatan dari saya tuh. Penilaian atas fokus and scope tuh kan. Saya kirim barusan nih. Tuh Pak Atep dibaca. Oh, juga klik ada tak sesuai dengan fokus and scope. Nah, Anda balaslah. Siap, terima kasih. Contohnya gitu. Ya, lalu oke. Lalu klik lagi aja kedua penilaian kesesuaian dengan template. Oh, ternyata judul oke, jumlah kata belum sesuai harusnya tuh dikasih catatan kan ada di sini Pak. Siap akan segera direvisi, contohnya gitu. Siap akan segera direvisi. Oke, kirim. Nah, kalau sudah dikirim, berarti Pak Atep bertugas untuk melakukan kesesuaian naskah dengan template, termasuk merevisinya ke total, Pak. Keseluruhan ini direvisi. Jadi kan kemarin Bapak Ibu teh ngirim artikel teh belum sesuai dengan template-nya nih, ya. Nah, berarti Anda harus melakukan revisi. Apa revisinya? Nih, saya lihat nih. Inovasi pembelajaran merupakan salah satu ini judul oke kan ya? Sekarang pendahuluan nih. Mengadopsi Anjarsari bla 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 bla. Nah, ini teh kan belum sesuai nih, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Pak Atep punten, jangan gunakan teknik pengutipan dengan citasi begini, Pak. Karena ini mah footnote. Kita kan body note, Pak. Pakai apa? Style. Ya. Nah, saya mau Pak Atep coba nih Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau dari awal, saya akan berikan penjelasan seperti ini. Contoh Bapak Ibu judulnya ini ya. Saya akan kutip di sini. Yang penting itu sebetulnya punya data awalnya, Pak. Kalau tidak punya data awal, susah. Ya, contohnya gini. Ini kan judulnya nih. Ini judul. Sebetulnya rumusan masalah apa sih yang sebetulnya ingin didapatkan dari judul ini, Pak? Nah, saya mau copy ini. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Saya masuk ke jurnal ke sini. Saya masuk ke DeepSeek, Pak. Ada sebuah template, ada sebuah AI, namanya DeepSeek, Pak. Chat.deepseek.com. Saya pernah menyampaikan ini dalam sesi kemarin ketika diskusi ya. Oke, coba lihat Bapak Ibu. Jika Anda berperan sebagai akademisi dan penulis artikel ilmiah yang telah mempublikasikan naskah ke jurnal internasional bereputasi. Mohon berikan pandangan atau yang dapat jika saya
memiliki rencana riset yang berjudul biarkan dia menilai kira-kira bagaimana pendapat dia tentang apa yang kita sampaikan. Nih, nih Pak, dia kasih Pak tuh. Relevansi dan kontribusi riset tuh Pak. Bagus berarti kan konteks penjaminan mutunya masuk Pak nih tuh. Nah, Pak Atep, Anda bisa menggunakan panduan eh, kata-kata yang bisa dijadikan sebagai panduan. Tuh. Apa indikator penjaminan mutu, bagaimana inovasi pembelajaran, apakah inovasi ini dapat diukur dan evaluasi secara sistematis. Inovasi pembelajaran yang diusulkan, nih, nah, tapi kan saya tidak tahu nih hasilnya apa ya yang sudah Anda lakukan. Kita baru melihat ini pandangan dia tentang judul Anda itu seperti ini. Tuh. Dia memberikan insight-insight tuh Pak. Nah sekarang mau saya lihat tulisan Pak Atep. Di dalam tulisan Pak Atep ini, naskah ini kan ada temuan-temuan nih. Saya baru lihat nih ada hasil temuan. Hasil penelitian, kebijakan, inovasi, RBL, pembahasan. Oke. Saya mau ini di copy. Set. Bahasanya begini. Jika saya memiliki data hasil penelitian sebagai berikut. Bagaimana sebaiknya rumusan masalah. Jadi kan Anda sudah dapat, tapi apakah ini sudah sesuai atau tidak? Kita bikin aja rumusan masalahnya kayak gimana. Jadi kata kunci menyusun sebuah riset adalah Anda harus punya rumusan masalahnya apa. Karena rumusan masalah itulah yang nanti akan dibahas di dalam artikel Anda, Bapak Ibu. Loh, di sini sudah disebutkan. Nah, inilah yang kemudian oleh Pak Atep dikembangkan dalam pertanyaan pada saat Anda melakukan wawancara dengan narasumber. Itu Pak. Tuh. Penjelasan rumusan masalah. Ini kan rumusan masalah ini. Nanti ini yang akan kita jadikan sebagai panduan untuk Bapak Ibu merumuskan apa? Ininya Pak, pertanyaannya. Apa dalam membuat rumusan masalah. Ya, set, saya masukkan ke sini. Saya masukkan ke sini. Oke, judulnya ini rumusan masalahnya tuh. Rumusan masalahnya ini. Jadi sebetulnya kalau tanpa rumusan masalah, Anda nggak punya tujuan dalam melakukan riset. Nah, ini judul kan? Judul. Anda ini rumusan masalah. Tempat. Sekarang kita lihat template jurnal epistemik, Bapak Ibu. Kita akan buat si jurnal epistemik ini untuk dia bisa membantu kita menyusun apa? Menyusun pendahuluan, Pak. Pendahuluan. Bapak Ibu lihat di sini. Epistemik itu minta Anda itu membuat hanya 4 paragraf, Pak, untuk membuat rumusan untuk membuat pendahuluan. Hanya 4 paragraf, tidak banyak banget. Coba lihat. Nih, saya kopikan ini. Bapak Ibu, setelah copy ini perbesar. Jadi nanti bahasanya begini. Berdasarkan informasi di atas, mohon buat bagian pendahuluan dengan kriteria sebagai berikut. Ini Pak. Tuh. Jangan pakai satu lah. Pendahuluan mencakup latar belakang yang menjelaskan kenapa penelitian tersebut untuk didahului. Ini kita bikin angka satu aja. Set. Kemudian di sini kita buat
Pendahuluan dapat dibuat menjadi 4 paragraf dengan rincian. Paragraf 1 membahas tentang fenomena. Paragraf 2 membahas masalah utama. Paragraf 3 membahas tinjauan studi novelty kebaruan. Dan novelty dalam bentuk kali ini dipastikan Anda menunjukkan eksplisit di bagian paragraf. Nah, rincian paragraf di sini baruan eksplisit. Oke. Sini kutip dari referensi artikel ilmiah terbaru 5 tahun terakhir sebanyak 10 buah. Langsung Pak dipatok aja di sini. Masalah fenomena kutip dari artikel ilmiah 5 tahun terakhir terakhir 10 buah. Nah, bisa gitu Pak, bahwa 5 buah atau 7 buah. Paragraf 2 membahas tentang masalah utama. Ini juga bisa merujuk pada ada referensinya Pak. Kutip dari artikel ilmiah juga sama. Simpan di dia. Jadi sebetulnya bisa, jadi referensi itu bisa banyak Pak. Nah, referensi tinjauan terdahulu apalagi Pak? Kutip dari referensi artikel ilmiah sebanyak 10 buah. Kita tulis aja di sini Pak. Anda, oh ya ini paragraf 3 oke ya. Paragraf 4 oke. Ya, sip. Kalau sudah, kita kopikan ini semua Pak. Nah, masukkan ke dalam template tadi yang dibuat. Nih, template tadi ya. Kok nggak ada? Oh ini. Ini template Pak. Nah, nanti kita akan buatkan, dia akan buatkan apa Pak? Tapi kita belum, tadi saya tuh lupa menuliskan berapa kata keseluruhan, 1000 kata minimal. Nah, tuh Pak, langsung dia buatkan apa? Dia buatkan pendahuluan. Tuh. Jun deh, lempeng Pak, strukturnya benar gitu. Tuh. Tinjauan, novelty juga Pak. Ngutip dari 10 artikel, tuh. Kita lihat nanti berapa artikel yang dikutip ya. Cuma kalau saya sekali lagi ingin mengatakan, kalau Anda menulis artikel seperti ini, pastikan bahwa ya referensinya benar Pak. Kalau enggak, ya jangan dikutip Pak. Tuh. Kita coba kutip ini, di copy. Ada berapa kata nih Pak? Di online karakter kita cek. Nah, ternyata hanya 554 Pak. Ini hanya 554. Nah, karena memang kita dibatasi oleh tadi jumlah katanya dibatasi kan. Tuh, Pak. Tuh. Pak, bisa nggak ini dikembangkan? Bisa. Mudah. Tuh, Pak, ini sudah 10 artikel. Harusnya artikelnya kan berbeda-beda, Pak. Tinggal ditambahkan saja, Pak, kalau begitu. Nah, saya ingin ini dikembangkan jadi 500 kata. Mohon perdalam dan lebih analitis menjadi ya berapa ya 500 kata. Mohon perdalam dan lebih analitis informasi di atas menjadi 500 kata. Coba kita buat. Termasuk nanti harusnya ditambah
Referensinya terbaru, ditambah lagi, terus ditambah lagi. Jadi untuk satu paragraf saja Anda bisa menambahkan menjadi banyak. Dan ini mempercepat proses, Pak. Paragrafnya tetap satu, tapi nanti dia dibuat harus terstruktur, harus kohesif, harus rapi, dan seterusnya. Tuh, Pak. Pak, bisa dijadikan jadi 2 paragraf? Bisa. Yang penting eh, 2 paragraf ini bicara tentang fenomena. Gitu. Ini kan baru bicara fenomena, Pak. Ya, nih fenomenanya ini nih. Tuh. Jadi 3 paragraf, nggak masalah, Pak. Kan di aturannya harus 1 paragraf untuk masalah. Ketika memang mau dikembangkan lebih dalam, ya tidak masalah. Ini fenomena. Nah, sekarang kan kita mau kembangkan yang bagian ini, Pak. Masalah utama nih. Yang masalah utama. Paragraf kedua, masalah utama. Tinggal gini aja, Pak. Mohon perdalam lebih analitis dan kembangkan menjadi 500 kata dengan tambahan referensi terbaru dari artikel ilmiah dan penelitian yang relevan sebanyak 15 bulan. Begitu, Pak. Tuh, mulai lagi, Pak. Jadi step by stepnya begitu dulu, Pak. Dalam rangka apa? Menyusun strukturnya dulu. Kalau strukturnya belum dirapihkan, nanti nggak bakalan mungkin bisa diperbaiki. Tuh, Pak. Nah, yang penting tadi saya minta Bapak Ibu punya data awal. Itu Pak, data awal yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil wawancara, observasi, jangan sampai hilang. Karena itu yang akan dibahasnya itu, Pak. Kebanyakannya di situ. Tuh, Pak. Nanti dia akan tuliskan referensinya, nanti kita akan tuliskan juga di dalam naskahnya, Pak. Ini baru yang kedua, Pak. Baru fenomena. Yang ketiga apa? Yang ketiganya itu adalah apa tadi? Ini Pak, tinjauan pustaka atau tertulis dahulu. Ini juga sama, Pak. Ini juga harus relatif eh, ditambah dengan referensi-referensi yang terbaru. Ini bisa dikutip. Ini tambahkan dengan 15 referensi yang lainnya harus relevan, otoritatif, dan progresif. Tambahkan dan lengkapi, bisa begitu, Pak. Nanti dia tambahkan juga. Coba kata-kata yang tadi gimana, Pak? Sudah bertambah belum? Tuh, ditambah lagi jadi 15, Pak. Tuh. Tuh. Bisa kebayang, Pak, kalau terus-terusan begini kan naskah kita jadi banyak, Pak. Ya. Tapi ini belum ditambah dengan data yang kita punya. Makanya nanti harus dilengkapi. Tuh, Pak. Nah, ini tinjauan studi terdahulu dan kebaruan novelty. Gapnya di sini. Sebutkan. Oh, Pak. Tinggal yang bagian keempat, Pak, yaitu tentang eh, apa? Paragraf tujuan, urgensi, dan argumen. Nah, ini kan eh, menganalisis kebijakan pembelajaran, mengkaji implementasi metode PBL dan media audiovisual, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut di SMP. Ini kan sudah sesuai dengan apa, Pak?
dengan apa yang Pak Atep temukan yang sudah ditulis, Pak. Kan ini nih, ya, nih. Tadi kan sudah ada nih, tuh. Gitu, Pak. Jadi kan saya sudah menjelaskan bahwa eh, dari temuan Pak Atep tadi dibuatlah rumusan masalah. Gitu, Pak. Jadi rumusan masalah, nah, di belakang itu kan di awal heula rumusan masalah. Coba kita lihat, Pak, hasilnya. Ini untuk paragraf 3. Kalau paragraf 4 tuh usah ditanya lagi lah, sudah cukup, Pak. Tuh, beres, Pak. Tinggal di copy-copy ini masukin ke dalam naskahnya, Pak. Gimana cara mindahinnya? Begini, Pak. Saya kasih tahu rumusan gampangnya. Ini paragrafnya jangan ditulis ya. Jangan ditulis, maksudnya jangan diketik lagi. Nih, Pak. Set. Aduh. Sampai sini aja nih. Kopikan, Pak. Ctrl C. Lalu masuk ke template jurnal epistemiknya, Pak. Biar nggak ngetik lagi, ini caranya, Pak. Nih. Bapak Ibu, ini di blok segini, di blok. Ya. Lalu klik kanan, pilih yang A ini, keep text only. Truk. Tuh, Bapak Ibu. Judul apa? Jenis hurufnya sama. Kemudian lagi ukurannya sama. Hanya ngerubah inilah, ini tinggal ditarik-tarik aja nih. Tuh. Tuh. Ya, nggak usah lagi ngeblok lagi buat ngeberesin judulnya, Pak. Ini baru yang pertama ya. Terus, masukin yang kedua, Pak. Yang kedua tuh paragraf 2 maksudnya nih. Masalah utama kan. Nah, nih. Blok lagi nih. Set. Oke, Kontrol C, masukkan lagi ke dalam jurnal epistemiknya. Anda tinggal pindahkan ini ke sini, lalu paste, klik kanan atau paste, keep text only, klik tuh, nambah lagi, Pak. Ini baru yang kedua. Oke. Kemudian kita tambah yang keempat sekarang. Yang ketiga dulu, sorry. Apa? Paragraf ketiga. Tuh, Pak. Paragraf ketiga, saya masukkan ini, saya copy. Ctrl C, masukin lagi ke sini. Di sini, pastenya, keep text only. Tuh, Pak. Nah, baru nanti yang keempat, yang tadi, Pak. Yang terakhir, kayak gini. Yang sedikit, yang cuma satu paragraf. Tok. Nah, ini nih. Nah, lihat. Ctrl C, masukkan ke template-nya. Biar simpan di sini, Pak. Paste. Oke. Nah, selesai, Pak. Untuk apa nih? Selesai apanya? Selesai penulisan untuk pendahuluan. Berapa kata nih pendahuluan? Ini mungkin terlalu banyak ya. Nanti kita bisa minta revisi. Gampang. Ini contoh nih, katanya terlalu banyak contohnya. Ini kan ini kalau kita kita kontrol C, masukin ke apa online karakter, Pak. Ini kita hitung berapa kata nih. Wih, 1634. Pantas banyak, Pak. Nah, caranya gimana kalau terlalu banyak ini? Gini caranya, Pak. Masukin ke dalam apa ini. Nah, ke DeepSeek, Pak, masukin ke sini tanpa mengurangi mengurang mengurangi substansi dan konsep dasar. Mohon ringkas menjadi 1000 kata.
berdasarkan paragraf di atas, informasi dan narasi di atas, tanpa mengurangi substansi mau ringkas. Kita akan lihat Pak, ringkas jadi berapa? 1.000 Pak. Nah, dia nggak terlalu banyak, nanti diubah lagi yang tadi. Nah, nanti Bapak Ibu ketika membuat metode Pak, itu metode juga sama nih. Metode ini di copy aja dulu Pak, di copy metodenya, lalu ini kita jadikan sebagai prompt. Prompt masukkan ke sini. Promptnya di sini kita jadikan dulu promptnya ini caranya. Prompt nih. Nah, ini diperbaiki dulu nanti promptnya. Harus ada keterangannya dulu Pak. Keterangannya contoh apa? Pertama, jenis penelitiannya apa? Jenis pendekatannya, pendekatan penelitian Anda itu adalah kualitatif. Jenisnya studi kasus. Oke. Kemudian lokasi di SMP Negeri 2 Anjarsari, Kabupaten Bandung. Kemudian sumber Arjasari. Hah? Arjasari. Oh, Arjasari. Ya. Arjasari. Sumber data itu adalah kepala sekolah, kemudian 1 orang wakasek kurikulum, kemudian 2 orang guru, dan 2 orang siswa. Nah, itu Pak. Kemudian teknik pengumpulan data, kita tegaskan di sini Pak. Apa? Wawancara, kemudian studi dokumentasi, observasi dulu, observasi, wawancara, observasi, studi dokumentasi. Kemudian waktu penelitian, contoh ya, tanggal berapa? 14 Januari sampai dengan 28 Januari. Atau 14 Januari sampai 28 Januari 2025. Oke. Nah, berdasarkan data di atas, mohon buatkan bagian metode dengan ketentuan kriteria sama sebagai berikut. Apa? Tuh, sebagai berikut nanti mana nu? Iya tah, kan jelas nih. Kalau kualitatif menggunakan apa ada di sini Pak. Kurang untuk kudu rewarding Pak. Ini di copy aja. Oke, copy, masukkan ke DeepSeek-nya Pak. Lalu kopikan, lalu klik OK. Dia nanti akan buatkan Pak. Saya tidak menuliskan 1.000 kata 500 kata ini. Oh, nggak apa-apa lah. Nanti juga dia menuliskan seperlunya Pak. Tapi kita lihat dulu nih yang tadi kita reduksi jadi 1.000 kata Pak. Nah, yang ini pendahuluan. Ini copy aja Pak. Pendahuluan. Saya lupa tadi mencantumkan, harusnya ada tuliskan daftar referensinya. Oh, ada nih tuh. Udah jelas Pak. Tuh berapa tuh? 15 Pak. Iya. Jadi mual opat Pak Atep. Mual opat Pak. Ya, ya. Nah, Pak. Sorry. Tulisnya di template nih. Nah, ini kita apa?
Kita robah Pak yang ini nih, yang pendahuluan ini dengan diganti dengan yang sudah dikurangi jadi 1000 teh Pak. Kayaknya terlalu banyak Pak. 1600 banyak banget. Nah, up, klik kanan. Ah, dah. Kita lihat Pak. Kita hitung. Bener tuh 1000 kata ini. Jadi kudu dibulak-balik Pak. Tuh. Ctrl C masukkan ke dalam eh, online karakter, klik profit. 1600 masih. Wah, masih belum berubah Pak. Ini harus dicek lagi Pak. Dirubah lagi katanya masih 1600 ya. Pokoknya diulang lagi itu Pak aja. Terus saja kayak gitu Pak. Coba kita lihat yang hasil tadi Pak. Yang hasil DeepSeek yang eh, metode Pak. Oh Pak, ini metode Pak. Metodenya lengkap Pak. Oh. Nah, tinggal masukkan ini maka template-nya Pak. Sama seperti halnya pendahuluan, masukkan dengan mengkopas ini Pak. Ininya di blok, lalu klik kanan, tulis A, klik A, klik A. Tuh, beres Pak. Ini apa? Ini metode Pak. Tuh. Ini enaknya pakai view, klik navigation pane Pak, ada di sini tuh. Biar klik-kliknya enak. Tuh, Pak. Biasa meren Pak, gampilnya. Tinggal nanti dipastikan Anda memperbaiki, melengkapi referensinya Pak. Referensinya. Dari sisinya sudah oke Pak. Ini videonya Pak Dokter mohon di Oh iya, share. Insya Allah Pak. Insya Allah. Nah, jadi kita gunakan template jurnal itu untuk sebagai prompt kita agar menyusunnya dengan benar gitu Pak. Nah ini kan baru apa tadi? Saya bilang baru menuliskan ini ya, hasil ya, hasil apa sorry, baru pendahuluan dengan apa tadi? Metode. Sekarang hasil Pak. Kalau hasil lebih mudah lagi hasil Pak. Iya ya tinggal. Tadi kan di artikelnya Pak Atep sudah ada hasil, walaupun belum banyak ya. Makanya di sini perlunya hasil itu banyak itu begitu Pak. Ya, jangan sampai jadi salah. Ini teh hasil yang sebetulnya lain siga hasil gitu Pak. Nih, kita tambahkan aja pakai lipstick lah. Mohon dilengkapi, disempurnakan, dan diperbaiki menjadi 1000 kata. Berdasarkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kita buka Pak, nanti hasilnya seperti apa. Nanti masih ada hubungannya dengan yang tadi di atas, dia akan membaca apa yang sudah pernah kita tulis. Nah nanti untuk menuliskan di hasil Pak. Nah, kita lihat di sini Pak, hasil itu apa saja sih? Ketentuan utama dalam penulisan temuan penelitian adalah atau kajian adalah sebagai berikut. Nah, kajikan temuan hasil. Nah, Bapak Ibu ingat bahwa nulis hasil penelitian itu tidak pakai rujukan Pak. Tidak pakai rujukan. Jadi saya akan buat ini jadi prompt ya. Ya. Nih Pak. Prompt ini. Ini promptnya nih.
Ini prompt untuk membuat hasil penelitian. Jadi bahasa akan begini. Berdasarkan hasil, berdasarkan informasi dan data di atas, mohon buatkan bagian hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini dilengkapi aja nih salah-salah tulis saya, Pak ya. Nah, nanti kita masukkan ini ya Pak, si datanya di sini di atasnya. Ceritanya ini sebagai penanda aja deh. Tadi rumusannya ini dia tah. Hasil penelitiannya tuh. Kan lamun data na ayam mah enak Pak. Jadi bakal dikembangkan ke si ininya Pak. Kita akan copy ini Pak. Ini sebenarnya sudah hasil ini Pak. Sudah hasil ini tuh. Cuma kan kita pengen dirapihkan lah supaya benar ya. Tuh Pak. Nah, ini kita ini Pak, kita berikan hasil. Hari hasil, mah Pak tidak ada interpretasi apa-apa Pak, kecuali interpretasi temuan. Tapi tidak pakai analisis dari ini Pak, dari teori. Masukkan ke dia Pak, masukkan ke sini. Nah, hasil penelitian saya copy di sini. Dah, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita copy ini Pak. Buat. Nah, hasil penelitian. Tapi sipil, tolong dipakai hasil. Tah, ya Pak. Masukkan deh karena DeepSeek Pak. Lamun dina ChatGPT Pak, dia akan nolak karena terlalu banyak kata-katanya. Tapi kalau di sini enggak Pak. Nah, kita lihat hasilnya. Ini hasil berdasarkan prompt yang dibuat. Untuk apa? Untuk memastikan tulisannya dirapikan Pak. Nah, nanti Bapak Ibu, kan tinggal buat yang terakhir ya. Apa? Simpulan. Nah, simpulan ini Pak. Ya template-nya Pak simpulan. Nah, simpulannya template ini Pak. Oh, sorry, bukan simpulan dulu deh. Pembahasan. Pembahasan. Pembahasan ya. Ini Pak, pembahasan Pak. Jangan lupa, tadi pembahasan teh harus sesuai jeung naon tadi teh. Jeung rumusan masalahnya Pak ya. Saya buat dulu ini ya Pak. Buat dulu apa? Promnya. Kita buat promnya Pak. Di sini nih, kita buat promnya. Nah, promnya berarti simpulan apa? Pembahasan. 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 Nah, pembahasan itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Nah, karena kita dari awal aja mencantumkan selalu rumusan masalah, berarti dipastikan benar Pak, sinon struktur jawabannya itu. Ya, itu ini nih pointer-pointer ini Pak, ini ya saya perlihatkan di awal kebijakan inovasi pembelajaran ini sudah berdasarkan rumusan masalah Pak. Kemudian implementasi inovasi pembelajaran sudah sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian kendala yang dihadapi juga sama Pak. Lalu ada lagi upaya mengatasi kendala juga sama. Ini adalah, nah kemudian ada dampak inovasi pembelajaran juga ini sama Pak. Ya, sesuai dengan apa? Rumusan masalah. Tuh Pak, dibuatkan tabelnya Pak. Itu bagian kumaha DeepSeek Pak. Tuh. Gimana grafik? Kalau ada grafiknya ya. Kalau nggak ada berarti dilewat aja Pak. Tuh. Bu Santi dimatikan Bu. Nah, saya copy dulu nih. Ini temuannya ya, temuan hasil penelitian. Nih Pak, Bu. Anda tinggal masukkan ke dalam template ya. Nih, template hasil penelitian. Kopikan ke sini Pak. Tuh. Kalau ada gambar masukin, kalau nggak ada repot Pak. Nih, berarti Anda tinggal klik kanan, kemudian A, keep text only. Tengah beres Pak. Yang grafik nanti dihapus saja Pak. Nah, kalau tidak ada grafiknya, kalau ada grafik lebih bagus Pak.
Tuh. Nah, ini kan apa sih? Gambarnya tidak ada ringkasannya ya, apa? Tidak ada ininya, tidak ada tabelnya. Saya akan buatkan tabelnya dari sini, Pak. Dari dipsiknya. Kalau dipsiknya langsung di copy, Pak, bisa langsung bikin tabel. Put. Hmm. Tuh, Pak. Set. Nah, tuh, des. Nah, tuh, tuh, ini siapa nih? Ibu Santi ikutan kuliah nggak ini? Oh, Pak. Nih, di copy, Pak. Set. Karena bikin grafik atau bikin tabel di jurnal itu beda dengan jurnal bikin biasa, Pak. Jadi harus sesuaikan, Pak, cara pembuatannya. Tidak ada garis horizontal, yang ada hanya vertikal saja. Sorry. Tidak ada garis vertikal, hanya horizontal saja. Tuh, ini, Pak. Nah, sekarang pembahasan kan, gimana kalau nulis pembahasan? Gampang sekali, Pak. Tadi itu template-nya, template nanti iya tah. Pembahasan gap bla 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 menunjukkan bagaimana menafsirkan temuan menghubungkan tambahkan di sini, Pak, dengan mapan 15 artikel ilmiah terbaru 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir yang relevan dan otoritatif. Nah, nah, sini mohon lakukan, mohon tuliskan bagian pembahasan berdasarkan berdasarkan data hasil penelitian di atas. Mohon tuliskan bagian pembahasan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Coba datanya mana? Datanya ini, Pak, yang tadi tuh ya. Kita copy lagi aja, Pak. Jangan jangan tanggung-tanggung. Hasil penelitian, kopikan, Pak. Karena boleh jadi kita baca semua, Pak, oleh si dipsiknya. Ini pernah kejadian, saya minta coba jawaban Anda di atas, tolong dong di apa di analisis. Analisisnya malah nggak lengkap, Pak. Nah, tak banyak tak, di copy, Pak. Oke. Coba ini contohnya ada nggak? Hasil penelitian. Oke nih, hasil penelitian, tabel, simpulan. Ini saya copy, masukkan ke sini. Oke, ini saya hapus dulu hasilnya. Mantap. Oke, nggak apa-apa. Klik. Nah, ini sudah mulai masuk, Pak. Tinggal nanti dikembangkan mau jadi berapa kata. Nanti terserah. Nah, terakhir saya buatkan promnya khusus untuk masalah apa? Simpulan, Pak. Nah, simpulan kan ini nih. Sudah. Karena simpulan rada beda dikit, karena ada beberapa kata yang perlu diedit, Pak Ibu perlu edit lagi. Nah, ini. Tulis sejumlah referensi yang dikutip dan benar-benar dikutip. Sorry. Kok ini sih?
simpulan ini nih. Simpulan. Nah, simpulannya dibatasi 500 kata saja, Bu. Jangan panjang-panjang. Simpulan. Simpulan itu bukan ringkasan. Jadi terus di sini mohon berdasarkan data di atas, data pada penjelasan hasil dan pembahasan serta rumusan masalah, mohon buatkan bagian simpulan dengan ketentuan bagian berikut. Nah, tuh, Pak. Nah, itu tuh, Pak. Jadi simpulannya pada penjelasan. Data pada penjelasan. Terus, nah, serta rumusan masalahnya. Mohon buatkan bagian simpulan. Kita lihat dulu, Pak. Sudah beres belum? Oh, beres, Pak. Pembahasannya sudah mendalam tuh dan sudah menjawab rumusan masalah. Ini yang paling penting ini, Pak, menjawab rumusan masalah. Menghubungkan temuan dengan teori terdahulu serta memberikan kontribusi baru terhadap literatur pendidikan. Semoga membantu. Tuh, Pak. Sedikit, tapi berarti bisa diperpanjang lagi, Pak. Bisa di apa sebenarnya? Bisa diperdalam kembali. Saya tidak kutip dulu referensinya ya. Saya kutip dulu hasilnya saja. Oke. Bagian ini tinggal dikopikan saja, Pak, ke sini. Ke template. Bagian hasil dan pembahasan ya. Tadi hasil mana? Nah, ini kan hasil nih, pembahasan ya. Nah, ini kopikannya, shoot. Klik kanan. Klik ini, shoot. Selesai, Pak. Sekarang tinggal simpulan. Satu lagi. Simpulannya langsung aja lah. Diambil dari template yang tadi. Dari ini. Nah, masukkan ke sini. Dalam 500 kata. Gitu aja lah. Nah, Bapak Ibu. Tuing-tuing tak? Jadi sebenarnya setiap template itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai prompt untuk dia pastikan ya yang penting dibaca dulu, oh ini perlu ditambah, dikurang, ditambah, dikurang. Oke, sambil nunggu hasil ini. Mohon maaf ya jadwal istirahat Anda saya ganggu untuk penjelasan ini. Saya juga tahu ini udah lebih dari jam 14, sekarang sudah jam 15 malah ya. Nah, mudah-mudahan ada yang dapat diambil dari sesi ini lah. Kita copy saja kalau misalkan belum beres. Mama ya, saya sudah menunggu untuk tinggal di copy maksudnya nih. Nah, Pak Ibu. Tuh. Sorry. Nah, Pak Atep, artikelnya minimal Ya. 70% selesai, Pak. Tuh. Tuh. Artikelnya sudah selesai. Tinggal tugas Pak Atep ngerti naon. Ngabe beres, Pak. Ngabe beres naon. Ngabe beres ininya apa? Ngabe beres referensinya, ngerapikan tulisannya, kan gitu, Pak. Supaya tidak kacau balau. Kalau untuk secara substansinya sudah tinggal ngabe beres referensinya supaya rapi, kudu kumaha, dirapihkan, kudu kieu, kudu gitu tuh. Kalau untuk strukturnya sudah oke nih, Pak. Tuh. Lihat, jumlah katanya 5.240 udah memenuhi, Pak. Nggak memenuhi.
Ini belum ditambah referensi. Oke, sepertinya sudah tidak kuat pengen pengen selesai. Mohon maaf Bapak Ibu diganggu, tapi mudah-mudahan juga ada sesuatu yang bisa diambil ya. Oke. Mau wajibkan aduh seperti. Oh kan sudah pada repot nih. Ibu-ibu mah komo. 10 wae. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup? Berarti nanti untuk ininya Pak dosen similarity-nya harus diparafrase lagi, dicek Nah, lagi ulang ya. Kalau untuk hasil similarity nanti dari saya Pak, nanti dikasih. Oh gitu, siap Pak. Ya. Setelah Anda mengirimkan saja, seperti tadi ya, tahapannya seperti tadi. Ya. Mohon Siap, maaf Pak Pak dosen. Ya. Berarti jurnal yang kemarin dikirim ke Pak dosen diperbaiki dulu Ya. seperti template yang barusan Pak dosen. Ya, gini Bu, sebentar. Ibu pokoknya ayeuna kene ya, ayeuna kene. Mohon. Kirimkan saja naskah yang pertama. Oke. Naskah yang pertama anu masih kene kurang, masih kene kureng-kureng lah gitu ya. Oh, ya, Gak siap, apa-apa, siap. kirim aja, kirim. Ya, siap. Nanti kan ada catatan-catatan. Nah, nanti Ibu kirim lagi yang kedua revisinya gitu, Bu. Pokoknya jangan dibiasakan menghapus jejak yang pertama, tapi kudu aya jejak yang pertama untuk mengetahui perbedaan antara tulisan awal dengan tulisan revisi. Itu. Betul. Jadi tugas Bapak Ibu ayeuna ya kahiji coba dicatat bisi hilap. Elmuna geus diketrukeun ya sajam ayeuna ya. Jadi kudu aya hasilna ya kan, Terima lamun kasih. teu aya hasilna rugi ya abdi ngomong ngacablak sejam setengah 2 jam ya lamun teu aya hasilna. Kahiji Bapak Ibu tolong perbaiki dulu yang namanya folder yang ada di Google Drive ya. Tolong diisi dengan pertama artikel yang pertama ya. Artikel pertama Word, jangan PDF. Yang kedua PPT-nya masukkan. Yang ketiga lampirkan foto kegiatan waktu Bapak Ibu melakukan kunjungan, kemudian hasil wawancara dan hasil observasi. Itu masuk di folder itu. Ya. Nah, setelah itu cara yang kedua atau yang dilakukan Bapak Ibu setelah itu adalah silakan bikin akun di jurnal epistemik. Ya, caranya tadi masuk ada kan tadi ya. Nanti saya langsung ini saya akan buatkan video ini saya kirim langsung ke Bapak Ibu. Kemudian bikin klik register, bikin namanya tulis. Kemudian lebih baik namanya satu kata saja nanti untuk username-nya. Jadi kalau misalnya Pak Ricky Gumilar, tulis Ricky saja gitu ya, jangan Ricky Gumilar. Biar mudah maksudnya. Kemudian nanti passwordnya biar mudah saya mendeteksi satu persatunya. 1, 2, 3 kemudian nama Anda. Seperti tadi Pak Atep Rustandi Hidayat. Nama username-nya Atep, kemudian passwordnya 1, 2, 3 Atep. Nah gitu Pak, Bu, untuk memudahkan. Toh rek asup karena akun batur ge keur naon da akun urang oge pikiraneun sebenarnya kan gitu Pak. Ya. Nyawa password itu untuk kerjaan saya Pak. Untuk membantu Bapak Ibu menulis secara lengkap. Jadi Bapak Ibu menulis artikel itu yang penting adalah Bapak Ibu punya data awal, ya, data awal yang harus berbeda dengan punya orang lain. Karena nanti diolah data itu Bapak Ibu menjadi narasi baru gitu. Narasinya dianalisis berdasarkan teori atau buku-buku yang qualified begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih. Pak siapa? Bapak Ibu semua, Akmal, nuhun dibantos. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Videonya. Terima kasih. Ya, siapa? Mohon videonya Pak Dokter. Siap. Itu penting sekali ini. Aduh, sangat luar biasa. Pak Akmal punten hoyong ditulis saha wae anu teu hadir Pak ayeuna. Ya. Mohon. Ya. Hatur nuhun. Bapak Ibu, mangga sami-sami. Selamat bermalam minggu. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.